Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya sebelum ada kompor gas atau kompor listrik yang canggih seperti sekarang, orang-orang dulu masak pakai apa ya? Nah, di episode kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengungkap sejarah dan asal-usul dari sebuah benda yang dulu jadi pahlawan di setiap dapur kompor minyak bagi sebagian dari kita, terutama generasi yang lebih tua. Suara mendesis dan aroma khas dari kompor minyak ini pasti membangkitkan banyak kenangan. Dari mulai ibu yang bangun pagi-pagi sekali untuk memasak sarapan, sampai momen hangat berkumpul saat listrik padam. Kompor ini bukan cuma alat masak, tapi juga saksi bisu dari jutaan cerita di dapur-dapur seluruh Indonesia, bahkan dunia. Jadi, dari mana sih sebenarnya benda ikonik ini berasal? Siapa otak jenius di baliknya? Mari kita telusuri jejaknya. Perjalanan kita dimulai pada abad ke-9 di Persia atau Iran modern. Seorang ilmuwan serba bisa bernama Al-Razi yang dikenal di barat sebagai Rashis mengembangkan sebuah alat yang disebut nafatah. Alat ini bisa dibilang sebagai nenek moyang paling awal dari kompor minyak portabel. Al-Razi mendeskripsikannya dalam bukunya Kitab Al-Asrar atau buku rahasia. Meskipun fungsinya lebih untuk keperluan alkimia dan pemanasan di laboratorium, prinsip dasarnya, yaitu menggunakan sumbu untuk menyerap dan membakar cairan yang mudah terbakar, sudah ada di sana. Ini adalah inovasi yang luar biasa untuk zamannya. Namun, kompor minyak seperti yang kita kenal sekarang baru benar-benar muncul baru badibat kemudian seiring dengan revolusi industri dan penemuan besar dalam pengolahan minyak bumi. Pada pertengahan abad ke-19, permintaan akan bahan bakar untuk penerangan meningkat pesat. Minyak paus yang sebelumnya jadi andalan semakin mahal dan langka. Ini mendorong para ilmuwan dan penemu untuk mencari alternat. Munkuja nama Ignacy Łukasiewicz, seorang apoteker dari Polandia. Pada tahun 1853, ia berhasil menyempurnakan proses penyulingan minyak tanah atau yang kita kenal sebagai kerosin dari minyak mentah. Penemuannya ini merevolusi dunia penerangan. Lampu minyak tanah ciptaannya jauh lebih aman dan lebih murah daripada lilin atau lampu minyak sebelumnya. Kesuksesan lampu minyak tanah inilah yang membuka jalan bagi pengembangan peralatan rumah tangga lain yang menggunakan bahan bakar serupa. Kalau sudah ada bahan bakarnya yang efisien, kenapa tidak dipakai untuk memasak juga? Logis kan? Ide ini disambut baik dan pada tahun 1865, seorang penemu Amerika bernama Benjamin Maum mematenkan desain kompor minyak tanah yang disebut Primus. Namun, Desainnya masih kurang efisien dan seringkali menghasilkan banyak asap. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah minyak tanah cair menjadi gas sebelum dibakar. agar apinya biru, bersih, dan panas, mirip seperti kompor gas modern. Disinilah seorang jenius dari Swedia, Franz Wilhelm Lindquist, masuk ke dalam cerita. Pada tahun 1892, Lindquist mematenkan desain kompor minyak bertekanan yang revolusioner, yang juga ia beri nama Primus. Nah, ini dia titik baliknya. Kompor Primus buatan Lindquist ini tidak lagi menggunakan sumbu biasa. Desainnya menggunakan tekanan udara yang dipompa secara manual untuk mendorong minyak tanah melalui sebuah pipa panas. Di pipa itu, minyak tanah menguap menjadi gas, lalu disemprotkan melalui nosel kecil dan terbakar dengan api biru yang sangat panas dan efisien. Tidak ada lagi asap hitam yang mengganggu. Kompor Primus ini menjadi sebuah sensasi global. Desainnya yang ringkas, kuat, dan portabel membuatnya sangat populer. Tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk para petualang dan penjelajah.
menjangkan. Para pendaki gunung dan penjelajah kutub di awal abad ke-20 mengandalkan kompor ini untuk bertahan hidup di kondisi ekstrem. Kompor ini benar-benar mengubah cara orang memasak di luar ruangan. Kesuksesan Primus memicu munculnya banyak produsen lain di seluruh dunia yang membuat kompor dengan desain serupa. Merek-merek seperti Optimus, Radius, dan lain-lain mulai bermunculan, masing-masing dengan sedikit modifikasi dan inovasi. Persaingan ini justru membuat kompor minyak semakin terjangkau dan menyebar ke seluruh pelosok dunia. Termasuk ke Hindia Belanda, yang kelak menjadi Indonesia. Di Indonesia, kompor minyak mulai populer pada awal abad ke-20. Awalnya digunakan oleh kalangan Eropa dan priayi, namun seiring berjalannya waktu, harganya yang semakin terjangkau membuatnya menjadi andalan di dapur masyarakat luas. Kompor minyak menjadi simbol modernisasi dapur, menggantikan tungku kayu atau arang yang lebih merepotkan dan menghasilkan banyak asap. Kemudahan dalam mendapatkan minyak tanah yang saat itu disubsidi pemerintah membuat kompor ini merajai dapur-dapur di Indonesia selama puluhan tahun. Dari era kemerdekaan hingga akhir tahun 90-an, kita semua pasti punya cerita sendiri dengan kompor ini. Ingat tidak, proses menyalakannya yang butuh kesabaran? Pertama, kita harus memompa tuasnya berkali-kali untuk membangun tekanan. Lalu ada proses preheating atau pemanasan awal menggunakan spiritus atau sedikit minyak tanah di cawan kecil di bawah pipa pembakar. Setelah pipanya cukup panas, barulah kita membuka katup minyak secara perlahan. Dan api biru yang indah pun menyala dengan suara khasnya. Proses ini seperti sebuah ritual yang harus dikuasai. selain kompor bertekanan model Primus, ada juga jenis kompor minyak sumbu yang lebih sederhana. Kompor ini tidak memerlukan tekanan dan cara kerjanya lebih mirip lampu teplok. Kita hanya perlu mengatur tinggi, rendahnya sumbu untuk mengontrol besar kecilnya api. Meskipun apinya tidak sepanas kompor bertekanan dan cenderung masih menghasilkan sedikit jelaga, kompor sumbu ini jauh lebih mudah digunakan dan harganya lebih murah. Membuatnya sangat populer untuk keperluan memasak sehari-hari yang tidak memerlukan api besar. Namun, seperti semua teknologi, era kejayaan kompor minyak pun perlahan mulai memudar. Pada awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia meluncurkan program konversi minyak tanah ke gas LPG. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi minyak tanah dan menyediakan sumber energi yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat. Tabung gas LPG 3 kg berwarna hijau melon beserta kompor gasnya mulai didistribusikan secara massal. Perlahan tapi pasti, kompor gas mengambil alih peran kompor minyak di dapur. Suara pompaan dan desisan api biru kompor minyak mulai jarang terdengar, digantikan oleh bunyi ceklek pemantik kompor gas yang praktis. Minyak tanah pun menjadi semakin langka dan mahal. Kompor minyak yang dulu menjadi pahlawan, kini mulai tersimpan di gudang, menjadi barang kenangan, atau bahkan dijual sebagai barang antik. Meskipun begitu, apakah kompor minyak benar-benar sudah punah? Ternyata tidak juga. Di beberapa daerah terpencil yang belum terjangkau distribusi LPG, kompor minyak masih menjadi andalan. Bagi para pecinta kegiatan outdoor, pendaki gunung, dan pegiat survival, Kompor minyak bertekanan model klasik masih menjadi pilihan utama karena ketangguhannya dan kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar. bahkan ada komunitas-komunitas pecinta kompor tua yang berdedikasi untuk merestorasi dan melestarikan kompor kompor antik ini. Bagi mereka, ini bukan sekadar alat, tapi sebuah karya seni rekayasa yang tak lekang oleh waktu. Jadi, itulah perjalanan panjang kompor minyak dari sebuah ide sederhana di laboratorium seorang ilmuwan Persia. Menjadi sebuah revolusi di dapur-dapur seluruh dunia, hingga akhirnya menjadi sebuah kenangan manis bagi banyak orang. Kompor minyak mengajarkan kita tentang inovasi,
adaptasi, dan bagaimana sebuah teknologi sederhana bisa memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah bagian penting dari sejarah kuliner dan sejarah sosial kita. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya kenangan khusus dengan kompor minyak? Mungkin cerita lucu saat belajar menyalakannya pertama kali. Atau masakan terenak buatan ibu yang dimasak di atas kompor legendaris ini? Coba deh bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget, ingin membacanya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan videonya, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.